semangat nggak hari ini? Udah lapar belum? Kalau udah lapar, ya makan. Aku menemani di acara Rumpi No Secret. Nah, hari ini temani oleh Dani di pojok sana, dan hari ini juga kita kehadiran beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya ya. Kalau biasanya kita mojok untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana dan menuai komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kali ini kita bawa saja keributannya ke dunia nyata di studio ya. Ada Pinkan Mambo. Pinkan Mambo kemarin ramai juga karena donatnya direview oleh beberapa orang dan banyak yang komentar kayak, ih kok kardusnya kayak gitu, kok ini, kok itu, kok itu. Nah, kita akan lihat secara langsung bagaimana proses pembuatan donat ala Pinkan Mambo, membuat donat sambil nge-live, sambil nyanyi, sambil segala macam ya. Kita lihat dulu profilnya Pinkan Mambo berikut ini. Ratu bersama Maya Estianti pada 1999, 1000 untuk mix premium. Kegiatan dan tahlilan serta rasanya dinilai kurang enak karena teksturnya seperti roti goreng. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Pinkan Mambo. Hai Kak, ini ngomong apa? Apa? Ini aku lagi Kita mau merecreate kamu kalau lagi live ya kan, di mana gini, terigu aku masuk TV ya dah. terigunya. Jadi sambil kamu bikin donat ya kan? Iya. Sambil kamu baca komentar netizen ya. Iya. Wah, kompornya itu kepanasan Kompornya kayaknya. kita Sambil nanti ya Pinkan, kalau kamu mendengar suara ini, berarti itu saatnya kamu harus menyanyi. Oke, siap, silakan sambil terus ya, sampai kita ada komentar-komentarnya, silakan dibaca Pinkan di sebelah kanan. Sebelah kanan tuh Masuk komentarnya. TV ya, selesai ya. Baca. Jujur nggak ngehujat atau gimana, itu mah bukan donat. Bukan adonan donat gak begitu. Oke, jawab. Lah dia aja kagak lihat. Itu apa? YouTube ada namanya donat cair. Donat cair tuh nggak terkenal. Cuma ada jenenge donat cair. Oh, donat cair. Kayak Iya. gini. Nah kayaknya nih donat cair. Bedanya apa sama donat yang nggak cair? Donat cair itu gak pakai di proofing. Oh. Jadi kalau donat yang proofing itu didiemin tunggu gendut gitu Kak. Oh. Kayak aku tunggu gendut. Kalau ini Ya, enggak. kalau ini dia langsung kocok-kocok, tapi tunggu gendutnya dia. Kalau itu Sedikit gini. digendutin dulu, dia mengembang dalam bentuk donat, baru digoreng. Kalau ini dia tunggu gendut di mangkok, tapi nanti lembek kayak slime gitu. Oh, jadi nanti kamu itu baru dibentuk kayak donat, baru ada digoreng. cetakannya gitu. Oh, gitu jawabannya. Oke, silakan Gitu. pertanyaan berikutnya, silakan. Kayak donat di warung. Lah itu kan kalau di restoran kan ada yang restoran kampung juga kan, tapi harganya jutaan. Ya itu emang konsepnya donat warung. Oh, Tapi kan masuk. Ada kereta nyanyi yang enak banget. Ibu bos ras kereta. Ya Allah, Kasih kereta ya. Makasih. Lagu nyanyi. Aku nyanyi ya. Sebagai kekasih yang dianggap aku hanya banyak umurnya, bisa selalu ke Fediros, lancar rezekinya ya Allah, dapat uang susu anak, mengalah menahan setiap amarah. Oke, baca komentar lagi. Oh, ada apa lagi? Ayo baca komentarnya, Nak. Lo guys, deg-degan aing. 115.000 2 lusin. Gimana kayak tempatnya buat nasi buk? Salah, itu kurang mahal. Donat aku 130 1 lusin. Terus ada yang 1 lusin 200.000. Kita tergantung harinya. Ada yang 1 box itu 30 juta, ada yang 1 box itu 20 juta. Jadi kalau kamu dapat harga 130 juta, ambil. Itu Berarti kalau itu dia- lagi promo jadi kalau habis-habisan. lagi promo, ambil hari itu karena harganya bisa jutaan. Oke. Bu, ngomong-ngomong, ini emang kardusnya begini emang nih. Hah? Ini. Iya, Kak. Nggak kardusnya nggak apa-apa. Iya, itu bener kardusnya. Gak ada rencana mau bikin khusus ada tulisannya Pinkan Mambo gitu? Bikin, nenek-nenek mau mati juga tahu kalau jualan donat, ya bikin kardusnya. Enggak, maksudnya ini ngomong sama netizen. Oh iya. Sama Bu Bos, kalau Bu Bos mah ampun Bu Bos. Tapi kemarin banyak yang komplain ini Ya, ada sebagai pengusaha kita kan tahu mana yang bagus, cuma kan Pinkannya kan selain baru belajar benar, udah gitu Pinkannya nggak sempat kan gantiin pampers anak melulu. Jadi Pinkan cuma telepon aja sama tokonya, ntar ganti yang bagus. Yang cepat ini. Makasih. Kalau ada yang mau bantu, dibantuin ya Pinkan. Kamu kira kerjain sendiri, semua sendiri. Kalau ada yang mau endorse boleh biar lebih murah. Baik, ini biasanya kamu live itu berapa jam sih? Aku live itu tergantung butuh uangnya Kak. Kalau butuh uangnya berapa ya udah sejam, kalau butuh uangnya banyak ya live-nya 15 jam.
Oke, Bu, ini Kalau banyak yang ada dibayar. pesanan loh. Bu, ini udah Kira-kira selesai berapa ya? 3 jam, 3 jam. 8 jam gitu. Oke, ini udah nih. Tapi aku grogi Kak, masuk TV Kak keencer. Keeceran katanya. Maaf ya Bu Bos. Ya udah ini aja. Ini yang udah jadi. Ya udah jadi. Ini masuk TV weh. Ini udah jadi Grogi nih. loh sambil ditanya sama Feni Rose. Komentar lagi coba kita baca nih. 130 kardusnya kardus hajatan. Ya lu kalau mau makan kardus, beli kardus. Lu mau makan kardus, makan donat. Ada kereta lagi nggak? Oh, ada kereta lagi lewat. Keren jalannya. Makasih ya Allah buat beli paper. Makasih Kak. Oke, aku nyanyi buat Kak Karen. Lagu apa? Kita dapat kereta guys. Iya, iya. Antes yo tengo una razón para amar intensamente. Se nos cumple de repente que por ti latemos fuerte corazón. Ay amor, aquí estoy muriendo. Es esta tu rosa linda para vivir en tu sueño. Gosong donatnya gara-gara kalian. Aduh, gimana mau dibeli ini gosong? Ya gosong. Tapi real kamu bikin donat sambil live tuh ya begini suasananya. Ini kan gede Kak rumahnya. Kalau rumahku nggak gede Kak. Tapi kayak gini sambil ngadonin. Ini yang kamu adonin sambil live itu yang kamu jual. Ya kayak gini. Yang Kayak kamu gini, kamu tapi- jual atau itu cuman buat show doang? Jualan beneran. Tadinya cuma buat bohongan, bukan buat cemilan anak. Iya. Terus karena ketika aku bikin donat, ternyata penonton suka, jadi banyak saweran. Jadi aku terusin aja tiap hari goreng donat. Kan sambil Lama-lama live, jualan beneran. sambil masak menuhin pesanan orang. Iya. Suka ada yang bantet gitu nggak donatnya atau apa? Bukan bantet lagi. Ada yang penyok, ada yang kayak kelindes kereta. Iya. Jadi iya. Awal berbulan-bulan pertama penyok Kak, banyak yang penyok. Oh, itu karena kamu bikinnya sambil live, sambil nyanyi ini. Iya, sambil nyanyi juga, iya. Gara-gara sambil nyanyi terus susah donat susah Kak. Oh, susah Iya. donat. Oke, coba kita Pertama-tama kita buat pemula susah lah, penyok-penyok. coba kita lihat nih Pastinya. sambil kamu bikin donat, coba kita lihat ini ada beberapa food vlogger yang pernah nyobain donat kamu. Apa komentar mereka? Coba kita lihat yang berikut. Oke. Kesan pertama. Ada yang bilang katanya kayak rasanya kayak udading, emang itu konsepnya? Oh enggak, itu konsepnya. Sebenarnya dia mungkin nggak tahu kalau donat itu memang ada donat cair namanya. Cuma donat cair itu nggak terkenal. Terus yang kedua juga sebagai influencer harusnya tidak mematikan rezeki orang. Untung-untung biarpun ini donat basi sedikit, misalnya busuk pun, aku bisa, maksudnya bukan busuk, maksudnya donatnya bisa, misalnya pun jelek gitu, aku tetap menghasilkan uang, bisa beli susu anakku gitu. Jadi harusnya kalau komen positif itu, Kak Pinkan hebat, Kak Pinkan semangat, Kak Pinkan semangat ya cari kardus yang lebih baik lagi kayak gitu. Tapi kalau orang kayak ini kayak nggak respectable apa gini kayak gini, kayak itulah makanya banyak orang kita jangan dengerin kata orang yang tidak kerja lebih keras dari kita. Ini kamu lihat komentar itu kecil hati atau tetap semangat aja? Sempat sedih, ngedrop. Tadi malam aku juga baru live gitu, aku dihujat 12.000 orang gitu di TikTok. Karena itu warna donat busuk, donat ini, donat karena food vlogger itu yang nggak inspirational ya. Padahal donat aku benar-benar empuk, manis dan memang itu harus di microwave dulu karena dia sudah perjalanan 1 jam. Jadi wajib nanti aku umumin di pengumuman donatnya itu wajib di microwave 1 menit gitu baru dimakan gitu. Oke. Nanti kan belinya kalau dikasih gulanya. Iya sih, itu mah gulanya dipisah aja. dipisah kali ya. Tapi ada masukan berarti ya. Abis ini kita mau coba ini Bu, kapan dibuat-buat ini? Bu ya? Iya Bu ya. Oke, sambil bulat-bulatin jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya ya Pinkan. Apakah pertanyaanku jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta Pinkan? Kamu tidur itu sehari cuma 4 jam, live 15 jam, sisanya ngurusin keperluan anak. Fitnah atau fakta? Fakta Kak, kadang nggak tidur, ya kadang 4 jam lah. Kadang 4 jam. 4 jam kita tidur, soalnya tuh susah Kak. Oke, terus ngurusin suami jaga kapan? anak. Ngurusin suami ada jadwal pacarannya jam 11 sampai jam 3 itu suami. Suami nggak bantuin? Enggak sih, cuma suamiku dia urusan, dia kan BU sendiri, dia kan butuh uang sendiri. Jadi ada urusan kerjanya yang lain yang lagi. penting kalau aku jangan ganggu aku. Misalnya kayak lu dekat sama cewek di TikTok atau itu kan mengganggu aku Kak Feni. Jadi nggak ganggu gua aja udah syukur gitu. Yang penting kasih nafkah tiap hari. Pinkan, fitnah atau fakta? Kalau kamu tahu banyak hal menjadi saksi kunci permasalahan
mantan rekan duet kamu yaitu Maya dan Ahmad Dhani. Tapi kamu mendingan nggak komen. Kamu mendingan nggak komentar aja, fitnah atau fakta? Benar, fakta. Karena nggak komen. Nggak komen aja. Sebenarnya aku, Kenapa takut? Takut panas? ya takut lah. Kan kita bukan hak kita juga untuk, kan kita pernah viral juga Oh, gara-gara. ada kereta lagi. Makasih. Kakak, kalau kita gak punya apa-apa, gak ada yang mau hargain kita, bener gak kak? Makanya kita harus kerja. Gak punya aja buat kereta. Makasih kan rezeki anak aku. Mainkan lagunya. Siang dan malam aku tak kuasa melupakan bayangmu, meski telah kau lukai hatiku. Netizen banyak bersyukur dong. Aku kan sampai goreng donat susah nyanyinya. Siang dan malam aku situ gini amat kerja ya. Itu yang main keyboard aja sampai bingung ya. Meski telah kau lukai hatiku, aku jangan lupa lagunya kan. Tapi aku pernah lihat live-nya Pinka deh. Pinka, tapi suara kamu tuh masih prima, keren banget gitu. Padahal Aku sambil kan emang bikin kelasnya internasional. Oh iya, lupa ya. Emang sejajar dengan Maria Tapi Carey. pagi-pagi tuh vocalizing dulu gitu nggak sih sebelum ngadon donat? Boro-boro ganti pampers kak. Ngepel, nyapu kak, bersihin toilet. Siapa jadi mbak. Jadi langsung live, langsung ngerjain pesanan donat sambil Iya, nyanyi. tagihan mbak, jangan lupa bayar Terus apartemen. ini pecat-pecatan aplikasi musiknya kamu kerjain sendiri? Oh itu capek kak, capek kerjain sendiri. Susah kak, kadang dia nggak mau kepencet. Wah, aku gedebok, aku tabok aja. Ya susah kak. Masya Ya Allah. di depan ini ada Jadi- terigu, ini ada sound card. Berminyak semua. Susah Keren banget. Jadi 30 juta satu box itu karena mahalnya adalah dibuat dengan tangan Pinkan sendiri sambil nyanyi. Iya, kayak kita kayak tas 1 miliar itu loh. Iya, Itu iya. kan handmade. Iya. Iya, Ini enggak juga- kayak gini. Kalau kakak artis yang lain kan modalnya 10M, taruh bikin restoran. Ya karena modalnya 10M. Kalau gue jadi dia, gue juga bisa jual satu donat cuma 3.000. Karena kan bisa membiayai pegawainya karena uangnya banyak. Kalau aku kan yang ngebiayain listrik rumah aku kan aku. Lah kalau aku jual kuantitas, satu nggak ada orangnya yang buat. Gue jual premium kan aku juga banyak channelnya. Gue jual premium aja yang beli itu banyak, tapi guenya nggak sanggup bikin. Iya. Tapi kalau jual kuantitas, siapa yang mau beliin susu anak gue? Oke, lanjut fitnah atau fakta? Kamu nggak diundang ke pernikahannya Al kemarin karena kamu emang ternyata nggak deket-deket amat sama keluarga itu. Ya aku hanya kerja profesional gitu. Kerja profesional ya? Kerja profesional aja. Pinkan, fitnah atau fakta? Grogi loh aku di dekat Reni Rose. Terus sambil bulet-buletin. Oh iya bu, iya bu. Iya bu. Kamu sebelum jadi artis, kamu pernah ngejar-ngejar Ahmad Dhani di mall. Oh iya. Untuk menawarkan diri supaya Ya. dikontrak. Dan kamu mengaku punya suara bagus. Iya. Fitnah atau fakta? Tanya aja sama Mas Ahmad Dhani. Emang fakta kok sampai sekarang dibilang cewek agak lain karena kayak gitu. Dari Karena dulu memang ya? Kalau kamu Udah. sekelas penyanyi A enggak di Indonesia yang menter gitu kan. Terus aku bilang, "Ya enggak lah, beda banget. Suara aku mah sekelasnya Whitney Houston, Mariah Carey." Kayak gitu. Kan lihat aja di live nyanyi aku kalau aku nyanyi lagu Listen, beda lah. Coba lisan. Oke, kereta, kasih kereta dulu baru dia nyanyi lagu Kereta. lisan. Ya Allah kak, subhanallah kak, rezeki anak kak. Bisa ya? Tes ini susah, semoga aku bisa ya. Listen. Oh, Dia nyanyi. iya, itu ceritanya listen guys, itu lagunya salah kak aku. Ya, salah kami lagi diriku. Semua terlalu mencintai. Semua jangan tanyakan. Oh gosong. Karena aku tak tahu gara-gara Trans TV gosong. Ku pun tak ingin bilang gak laku. Ya lebih iya betul, iya Sultan, sabar Sultan. Masihkah ada ya Kak Feni Rose maaf. Itulah istimewanya donatnya Pinkan Mambo. Kita masih akan ngobrol lagi. Ada untuk bintang tamu kita, ada Talita Curtis. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Cocok doring lagi. Oh iya bu. Nyi Roro Kidul tahun 2019 ini Agus dikontrakan dan berjualan risol. Jalannya dengan rambut warna pink sempat dikritik netizen yang berharap rambutnya kembali hitam.
Private Room. Sekarang kita sudah bersama dengan Talitha Curtis. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Rambutnya baru lagi nih warnanya. Iya, barunya pink lagi ya, beda lagi. Iya, ini kita mau tanya ke kamu tentang Yes. postingan terakhir kamu bahwa kamu cerita bahwa kamu kembali mengalami depresi. Yes. Bawanya tidur terus nih ya. 2 minggu ini fase depresiku lagi kambuh. Nggak keluar kamar kecuali Betul. kamar mandi. 2 minggu. 2 minggu. Itu sebelum kamu ulang tahun atau sesudah kamu ulang tahun? Sebelum aku ulang tahun justru. Apa yang terjadi? Ada postingannya? Ada video. Ada videonya. Coba kita lihat videonya berikut ini. Terakhir kita ketemu kan kamu bilang ya kamu sudah ngerasa lebih nyaman ketemu teman-teman yang sudah sefrekuensi. Apa yang terjadi? Yang terjadi sebenarnya panjang banget. Kayak saat itu bener-bener yang memang lagi ngerasa banyak masalah lagi yang datang dari adalah masalah event yang waktu itu sempat bermasalah juga. Terus kebetulan sama teman-teman yang kemarin juga bermasalah juga. Terus sama keluarga kakakku yang sebelumnya juga sempat bermasalah juga. Jadi kayak bener-bener yang bertubi-tubi gitu. Jadinya aku bingung, aku harus gimana ya, aku mau ngerasain yang apa dulu nih. Nah saat itu mikirnya kayaknya memang harus diem di kamar dulu deh. Cuman aku kadang kalau udah kayak gitu keterusan, gak bisa kontrol. Jadi kayak udah terlalu nyaman di kamar aja. Ya akhirnya memutuskan untuk kayaknya gue nggak bisa deh kayak gini terus gitu. Jadi akhirnya ya aku kemarin ke Bali untuk refreshing dulu, karena kalau aku nggak keluar rumah aku bisa bertahan lagi, bisa kembali lagi kayak dulu, bisa yang 6 bulanan mungkin aku bakal kayak gitu. Karena aku bener-bener nggak turun ke bawah, nggak ketemu orang tua aku yang sekarang, bener-bener yang cuman keluar tuh ke kamar mandi, ngambil makan, habis itu balik lagi ke kamar. Itu terjadi selama 2 minggu. Jadi yang bedanya dengan yang sekarang adalah kamu sadar kamu sedang di fase yang tidak baik-baik saja. Iya, karena kalau aku terusin Kak, takutnya keterusan lagi, keulang lagi kan hal yang sama, dan itu susah banget untuk aku keluar dari zona yang seperti itu gitu. Kalau yang dulu membuat kamu keluar adalah karena kebutuhan hidup. Yes. Kalau yang sekarang apa yang membuat kamu mau Akhirnya gitu Iya. ya, akhirnya keluar. Akhirnya ya masalahnya satu persatu selesai, mulai acceptance juga. Mungkin ya ada beberapa kecewa yang mungkin memang kita sebagai manusia ya harus terima gitu. Kayak akhirnya menghubungi kakak yang ada di Bali, kan kakakku yang waktu jualan barang itu sekarang tinggal di Bali. Terus kita teleponan lagi, kita akhirnya meluruskan sebuah kesalahpahaman kemarin. Ya akhirnya kayak mereka kayak, ayo kesini kita rangkul bareng, kita liburan bareng lagi gitu. Biar kayak berubah suasananya, jangan sendiri lagi, kayak gitu sih. sekarang kalau di SIM-mu 1 sampai 10? Sekarang 10. Udah balik lagi. Udah balik lagi. Alhamdulillah. Nah, ini yang kalau kita lihat ya terakhir rambutnya kan waktunya warna pink. Sekarang kayak gulali. Ada gradasinya gitu ya. Komentar orang, coba kita bacain komentar orang bunyinya dalam. Menurutku cantikan warna rambut hitam. Ada lagi yang bilang gini, Kak, cantikan kalau rambutnya hitam. Ada lagi komentarnya, rambut kalau model rambut begini vibes-nya jadi mirip Pinkan Mambo zaman Ratu. Wah, personality-nya juga kayak Pinkan. Nanti bisa duet tuh Pinkan. Ada yang bilang Lina Mungkerji wannabe. Yang berikutnya ada lagi komentarnya, ada juga yang bilang gini, Kak, kok jadi seperti ini itu ya, demi Nawang Wulan katanya. Tak, please kembali ke zaman Nawang Wulan. Kamu cantik banget sayang, kakak. Kamu Nawang Wulan, kamu yang bidadari itu katanya. Share. Banyak orang yang masih ingat kamu di sosok Iya. Nawang Wulan. Coba kita lihat fotonya waktu dia. Fotonya? Zaman dulu, zaman waktu kamu berperan sebagai Dewi Nawang Wulan ya. Ada fotonya nggak? Berubah banget ya. Kamu kalau lihat itu foto yang kamu rasain sekarang? Apa ya kalau yang dilihat sebenarnya bingung juga sih, kayak pengen kayak gitu lagi, cuman banyak hal yang mungkin sometimes kita sebagai manusia harus menerima yang namanya perubahan ya, kali sedikit demi sedikit. Apalagi Kaven aku tuh baru didiagnosis, jadi aku punya PCOS gitu. Jadi kayak PCOS aku ini
Aku jadi harus nurunin berat badan, tapi karena PCOS aku ini, aku jadi sulit untuk turun berat badan gitu. Jadi mungkin agak kemarin tuh lebih ke kenapa aku mungkin stop diet, karena aku lebih mementingin kayak agak shock juga ya ternyata selama ini tuh aku punya PCOS, makanya aku udah nge-gym, aku udah diet, turun-turun. aku udah hampir mungkin kadang 2 hari nggak makan segala macam, kok turunnya cuma 4 kilo atau 5 kilo, nggak kayak orang-orang gitu. Jadi ada fase dimana yang memang ya udahlah kayaknya aku harus nggak bisa nih kalau aku maksain diet, aku terlalu stres. Jadi kayak nanti kita bisa diet lagi, kita bisa pelan-pelan lagi lah. Apakah itu juga tuh masalah berat badan ini apa segala macam juga menjadi pemicu kamu kemarin depresi juga? Kalau depresi yang kemarin sebenarnya berat badan nggak sama sekali, Nggak sama lebih sekali. ke banyak kecewa sama manusianya sih kemarin. Apa sih? Apa kalau kamu telah kekecewaan terhadap manusia itu karena apa? Gimana ya ceritanya? Yang Secara general? Secara generalnya lebih ke mungkin tadinya dapat sahabat baru atau teman baru, ternyata dikecewainnya sangat luar biasa kayak gitu. Jadi kayak kamu berharap punya teman lagi, ternyata belum cocok. Iya, dan ternyata aku pikir affectednya kayak nggak mungkin lah affected segitunya gitu. Tapi karena ya namanya kita berteman dengan rasa sayang dan aku tulus baik, cuman kok gue masih diginiin ya gitu. Jadi kayak ada kecewanya di situ juga, ada permasalahan yang tadi aku bilang sama kakak-kakakku juga sempat ada kesalahpahaman kayak gitu. Terus sempat ada ya pokoknya masalah-masalah kecil yang ternyata ini tuh affected loh ke aku sampai aku nggak keluar kamar 2 minggu. Affected apa? Kamu merasa apa? Merasa apa ya? Merasa takut sih ketemu orang. Aku takut kecewa lagi, takut ditinggalkan. Iya, takut ditinggalkan lagi, takut yang gue nih sebenarnya harus jadi baik atau enggak ya kayak gitu. Apa gue terlalu baik? Tapi kan emang kita jadi manusia harus jadi manusia baik gitu. Jadi bingung gitu sih. Terus rambut ini? Apa arti rambut ini? Jadi kemarin aku ulang tahun. Nah, ulang tahun itu aku lagi suka pink-pink nih. Jadi tahun ini kayak pengen ngepink gitu. Terus sebenarnya udah kepikiran Kak. Kayak aku bakal dibully nih kalau rambutnya ngepink begini. Tapi ya udahlah ya gitu. Tapi membuat kamu happy? Membuat aku happy. Happy dengan rambut pink. Happy banget. Itu yang penting. Itu yang penting. Oke. Di ulang tahun kamu yang ke-23 kemarin kamu disurprisein juga kan sama kakak-kakak kamu yang Iya, disurprisein sama tante sama omku, disurprisein sama keluarga baruku juga. Aku sekarang punya adik, punya abang, punya mama papa lagi. Jadi disurprisein sama mereka semua. memasuki usia 23 tahun. Yes. Apa yang menjadi rencanamu ke depan atau flashbackmu yang ke belakang? Rencananya ke depan semoga lebih lebih dewasa, lebih menerima keadaan bahwa semuanya kadang-kadang nggak bisa sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Sama seperti orang-orangnya. Habis ini ada Indy Barens yang baru terima surat cinta dari anaknya ya, yang ingin menghabiskan 1 harian full sama ibunya. Sesibuk apa sih Indy Barens? Kita lihat dulu profilnya nanti setelah yang satu ini. Tetap di Rumpi No Secret.